Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Fahira Lutfiani dari SDN Pasilayung 01. Hari ini saya akan membacakan review majalah Nalar yang mengenai generasi layar sentuh tanpa arah. Ada yang keliru dalam cara kita memandang kemajuan pendidikan hari ini. Kita bangga ketika sekolah sudah go digital, ketika siswa memegang gawai, ketika tugas dikirim lewat platform daring. Namun di balik euforia itu ada pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur. Apakah kita sedang mendidik atau sedang memindahkan kebiasaan lama ke medium yang baru? Nah, dalam hal ini dijelaskan mengenai adanya literasi digital. Literasi digital ini harus ditempatkan sebagai kompetensi dasar, sejajar dengan membaca, menulis, dan berhitung. Karena mau bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari teknologi. Nah, guru dalam konteks ini tidak bisa lagi berperan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga harus menjadi kurator informasi, fasilitator berpikir kritis, sekaligus pembimbing etika digital. Maka dari itu, karena pada akhirnya, masa depan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, tetapi oleh seberapa bijak kita menggunakannya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi motor, biasanya berangkat dari rumah pukul 6:25, dan saya tiba di gerbang pukul 6:30. Jadi total lama perjalanan saya yaitu sekitar 5 menit. Yang soal pertama, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Nah, di sini 1 km 3 menit, berarti kalau 2 km dikali 3 menit, yaitu 6 menit. Yang kedua, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Karena kecepatan Siti itu 100 meter per menit, jadi 100 dikali 15 menit, yaitu 1.500 meter. Soal ketiga, menentukan waktu berangkat. Budi harus tiba di sekolah pukul 7 dan agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu 25 menit. Pukul berapa Budi harus paling lambat Budi harus berangkat dari rumah? Jam 7 dikurangi 25 menit, yaitu jam 7 kurang 25 menit atau sama dengan jam 6 lebih 35 menit. Soal tantangannya yang terakhir, rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Yang paling cepat sampai yaitu Dayu, karena waktu tempuh Dayu hanya 15 menit, walaupun rumahnya berjarak 5 km. Karena ia naik angkutan umum. Sedangkan Edo itu dia memerlukan waktu 30 menit, walaupun jarak dari rumahnya itu hanya 3 km, tapi ia berjalan kaki. Jadi yang paling cepat sampai itu adalah Dayu dibandingkan Edo. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.